Shalom semuanya, selamat sore dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online siswa remaja pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami bisa melakukan ibadah online pada sore hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan, Kau berkati kami masing-masing, baik yang melayani maupun yang tidak juga Tuhan berkati. Hadirlah yang Engkau Tuhan di ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Kita masih memuji Tuhan, dan marilah kita sekarang mengangkat lagu pujian Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, aku dipakai olehnya. Lalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia.
Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Tiba saatnya kita untuk menyembah Tuhan dan bermasmur bagi Tuhan. Dengan itu marilah kita angkat pujian, berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Marilah kita bermazmur kepada Tuhan. Mazmur kita pada hari ini adalah Mazmur 63 ayat 1 sampai 9 dengan judul Kerinduan kepada Allah. Mazmur 63. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus dan tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kala malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Mari kita angkat lagu ini. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam
Salam adik-adik sekalian, kakak menyapa untuk adik-adik yang berada di sektor Semen Sirim, di Setialuhur, di Pinang Raya, di Pembangunan, dan Gaperta Ujung, juga di SMK Negeri 4. Kakak harap kita semua dalam keadaan yang baik. Sore hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna adanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk bimbingan Tuhan bagi kami semua, baik untuk adik-adik semua dalam proses belajar, juga setiap pelayanan, juga setiap kesempatan untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa Tuhan, kuduskan kami dan penuhkan kami oleh Roh Tuhan, dan buat kami mengerti firman Allah, tapi juga dengan sukacitanya menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, permuliakan diri-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik sekalian, awal September yang lalu sudah kita dengarkan tentang Injil dan bagaimana Injil mengubah hidup seseorang. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana Injil mengubah hidup seseorang dan pergi memberitakan firman Tuhan ke daerah yang mereka sama sekali tidak pahami atau mereka sama sekali belum pernah tinggal di tempat itu, dan bagaimana orang-orang di sana pada akhirnya boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum kita melihat video misi tersebut, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Adik-adik, dalam teks yang sudah kita baca mengungkapkan 4 hal penting. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengajar dan memberitakan Injil. Yang ditekankan di sini adalah Tuhan Yesus memberitakan Injil. Kenapa harus memberitakan Injil? Dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itulah mengapa penting kita untuk menyampaikan Injil. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 10b, Paulus katakan Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil. Bahkan dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan bahwa memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Adik-adikku, Tuhan Yesus mengajarkan dan memberikan satu teladan yang sangat penting untuk kita ikuti, yaitu memberitakan Injil. Itu bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas penginjil, tapi itu tugas adik-adik dan juga kakak dan kita semua yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan berbelas kasihan terhadap orang banyak. Dapat kita baca dalam ayat yang ke-36. Melihat orang banyak datang mengikut Tuhan Yesus tidak membuat Tuhan Yesus lantas merasa bangga lalu lupa atau tutup mata dengan keadaan orang-orang tersebut yang membutuhkan keselamatan. Maksudnya apa untuk kita? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mengenal Tuhan Yesus menjadi percaya, hidup kita diubahkan. Kakak percaya ada teman-teman yang baru, ada orang-orang yang melihat, ada keluarga yang senang, sehingga kita pun senang di situ. Nah, apakah kita cukup sampai di merasa senang, lalu kita mengabaikan orang-orang di sekeliling kita yang sebenarnya kita mungkin tahu dengan pasti bahwa dia belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Mungkin itu adik kita, mungkin itu abang kita, kakak kita, mungkin itu kedua orang tua kita atau tetangga kita, teman bermain kita. Mari kita memiliki rasa belas kasihan, melihat rasa ingin untuk mereka mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Yang ketiga, Tuhan Yesus melenyapkan sakit penyakit dan kelemahan.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di sini yang ingin kakak tekankan adalah tidak cukup kita cuma memiliki rasa belas kasih. Seringkali muncul rasa kasihan tetapi cuma sebatas kasihan tanpa ada tindak lanjut. Kita tidak bisa mengatakan aku kasihan ya, aku kasihan lihat dia yang gak kenal Tuhan. Tetapi kita tidak ada inisiatif sama sekali untuk membawa dia untuk mengenal Tuhan. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Minimal yang pertama adalah kita mendoakan dia. Berdoalah, tidak pernah sia-sia kita berdoa untuk seseorang dia mengenal Tuhan. Sampai waktunya dia akan mengenal Tuhan. Tapi berdoalah, gumulilah dia. Di hari ini kita mulailah. Catatlah nama teman kita, sahabat kita, saudara kita. Kita mulai mendoakan mereka supaya mereka mengenal Tuhan. Dan kita mulailah belajar untuk memberitakan Injil bagi mereka. Mungkin mereka adalah jiwa-jiwa yang terhilang yang berada di dekat. Does the Wildroni attack? Will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wildroni. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, then promise me you'll say these words to them. What words? The Wabadani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Ua Bia Unumba. Bua Bia and Unumba. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오
나도 Stephen Saint adalah putra dari salah satu korban, yaitu Nate Saint, menulis dalam bukunya End of Despair tentang riwayat hidup sang ayah dan dampak dari pelayanan yang dia dan rekan-rekannya lakukan di hutan ekuator. Saat ayahnya dibunuh, Steve baru berusia 5 tahun. Setelah dia menjadi dewasa, Steve kembali melayani, memberitakan Injil di suku Waodani, yang jelas-jelas mereka adalah pembunuh ayahnya. Steve mengatakan bahwa yang ada dalam dirinya hanya pengampunan dan perdamaian. Tidak ada lagi kebencian. My dad was killed when I was just a little boy, and it was with 4 of his friends, and it was a really violent killing. And people ask me all the time, how I could forgive the people that killed my dad, including grandfather Minkai, who I think was the one who finally did kill my dad. But, I'm sure that they don't understand the perspective from which I saw it all. My dad and his 4 friends, Roger, Pete, Ed, and Jim, knew that they were risking their lives to try to contact this violent group that had never had friendly contact with the outside world. And then when it came right down to them being attacked, they had guns and they could have defended themselves, but they preferred to die rather than kill, even in self-defense. My aunt was living with a young girl from the Waodani tribe who had fled. My mom went on praying for the Waodani, and then Aunt Rachel went back in to live with these people for the very first time as outsiders. And my aunt knew that there was a risk, and I knew that there was a risk that she would be killed too. Well, by the time a year and a half later, when I got to go in and live with Aunt Rachel with these people who'd killed my dad, that isn't the way I saw them at all. I saw them as being the most special people in the whole world. I mean, why else would my dad have been willing to die for them, my mom go on praying for them, and my aunt risk her life for them? People think it's so amazing that I would forgive Minkai, but in their culture, because he killed my family, it was my right and my responsibility when I grew up to kill him or his family. But when I went in to live in the jungles, I was just, 8 or 9. And I didn't have any of the skills that I needed to live in the jungles. And Minkai, I went to my Aunt Rachel, and he said, "What's wrong with Steve?" They call me Babette down there. "What's wrong with Babette? He doesn't know how to make poison for his darts, he can't make darts, he doesn't know how to use a blowgun, he can't track animals." He said, "He doesn't know anything." He said, "Who's going to teach him how to live?" And my aunt said, "You having speared his father, who do you say should teach him to live?" And he came back and he said, "Me having speared his father, now I say I myself will teach him to live." But in doing that, because he had started walking a new trail, he had no idea. I was just a little boy. He had no idea whether I was going to walk God's trail or whether I would use the skills that he was teaching me to come back and kill him. But he forgave me what he assumed I would grow up to do, because he had begun walking this new trail. So really, if you look at it in the reality in which it took place, the forgiveness that he was willing to believe that I had given up my vendetta against him, and then gave me the skills that I would need to carry it out if I didn't give it up, his was maybe the greater forgiveness than mine. When I was a teenager, my sister decided that she wanted to be baptized, and my mom said, "Since you don't have a father of your own who's living, why don't you choose somebody who's had a positive spiritual impact in your life, and I'll ask him to baptize you." Well, Kathy immediately chose Chemo, one of the men who had killed my dad and Roger and Pete and Ed and Jim. And I thought, look at these men here, Chemo and Dewey and Minkai. They're the same men who were here at this very place and killed my dad. And now here they are. They're spiritual leaders in our lives.
And I realized if we let God write the story, He doesn't always promise that all the chapters will be easy, but He does promise that in the last chapter, He will make sense of all the other things that have happened in our life, even though some of them are terribly painful. And I'm very, very thankful that He has. We have become, as Grandfather says, we have become like just one family, because we all have the same Father. Minkai wineniri waurani nangi pinte kiandapa. He says, a long time ago, my grandfathers, they were very angry. They would die, they were angry, and they were killing each other. Pinte is the word for angry or furious. We would go and spear other people in our tribe, and they would come and spear us. It was just like that. Now, we're not being angry. He said, now some of us who were enemies, who were hating and furious with each other, now we've become like one, like one head, like one family. That's what I have to say. Do you understand me? Okay. People have been able, in this story, to identify with my loss. But what they can't seem to identify with is how I and my family, how we experienced gain. You know, when my dad was killed and I was a little boy, I can still remember that sense of anguish, disenfranchisement. I mean, my whole little boy universe revolved around my dad. I wanted to grow up and be just like him. He was my hero. When my mom told me that he was never coming back, I mean, it shattered my whole world. I thought there was nothing left to live for. But you know what? Just a short while ago, when Christmas was coming and Grandfather came up to our house, I saw him with my three of my granddaughters. He was holding one who was asleep in his arms, and the other two were draped over his shoulders. And that night, as Jenny and I were going to bed, Grandfather had already gone to sleep, and Jenny said, "Just want to go in and kiss him once more, don't you?" And you know, then I realized that same yearning that I had for my father, I now feel for Grandfather Minkai, the man who killed him. That's something that doesn't happen in fiction. That can only happen in true life. I choose to forgive. Adik-adik sekalian, kita sudah selesai melihat video tadi. Biarlah video tadi boleh membuat kita semakin bersemangat untuk memberitakan kabar baik bagi lebih banyak orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan, bimbingan dan pertolongan Tuhan. Karena Engkau Tuhanlah yang memberi kekuatan, yang akan menopang kami dan memberikan kepada kami kesanggupan untuk melakukan firman. Sore hari ini kami berdoa mengingat untuk teman-teman kami yang kurang sehat, yang sakit, baik untuk Fanny, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dia, untuk kedua orang tuanya, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkannya, keluarga mereka dalam kelindungan Tuhan, juga kami semua dengan keluarga kami masing-masing, kami berdoa supaya tangan Tuhan yang kuat memelihara hidup kami semua, menopang memberi kekuatan, mencukupkan segala yang kami perlu, bahkan untuk semua adik-adik dalam proses belajar secara online. Tuhan beri mereka semangat dan sukacita, Tuhan memberikan mereka sukacita dalam belajar, dan Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab studi mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, berkatilah semua kami yang melayani hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan pertolongan Roh Allah yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.